Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Maya Trisya Wardani. Kita akan melanjutkan kisah wanita terbaik sebagai pengingat untuk kita, para wanita, agar tetap istiqomah berada dalam kebenaran. Sampai kapan? Sampai akhir menutup mata. Khadijah binti Khuwailid Part 2. Kehidupan rumah tangga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha berlangsung dengan sangat indah dan harmonis. Hingga saat mulai memasuki usia 40 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai berdiam diri, berkhalwat di Gua Hira yang terletak di pinggiran kota Mekah. Hal itu berlangsung beberapa bulan lamanya, hingga saat kedatangan kebenaran yang mutlak, yakni kedatangan malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Pada malam Lailatul Qadar di Gua Hira, ketika turun wahyu ilahi yang pertama, beliau sangat ketakutan. Dengan wajah pucat pasi dan badan gemetar menjelang fajar, bersegeralah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah untuk segera mencari ketenangan bersama Khadijah, istri yang setia, ramah dan penuh kelembutan. Saat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terbata-bata dan tubuh menggigil menceritakan kejadian yang sangat membuatnya takut tersebut, Khadijah, sang istri, mendekapnya dengan erat dan mengatakan, "Ya Abul Qasim, Allah melindungi kita. Tenangkan dan mantapkan hatimu. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, aku berharap Anda akan menjadi nabi bagi umat ini. Allah sama sekali tidak akan menistakan Anda. Anda seorang yang menjaga baik hubungan silaturahmi, selalu berbicara benar, sanggup menghadapi kesukaran, hormat kepada tamu, dan menolong orang-orang yang benar." Muttafaqun alaih. Kalimat lembut tersebut sangat meredakan ketakutan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama berselang, turunlah surat Al-Mudaththir yang artinya, "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan kepada semua manusia. Dan agungkanlah Allah, Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu, dan jauhilah perbuatan dosa. Janganlah engkau memberi dengan harapan mendapat balasan lebih banyak. Hendaklah engkau tabah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, Tuhanmu." Lalu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Habislah waktu untuk tidur dan beristirahat. Malaikat Jibril menyuruhku memberi peringatan kepada seluruh manusia dan mengajak mereka supaya bersembah sujud serta beribadah hanya kepada Allah." Lalu dengan gamblang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan pertanyaan, "Siapakah gerangan yang dapat kuajak dan siapa pula yang akan menerima ajakanku?" Dan seketika itu juga Khadijah radhiyallahu anha tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa ia adalah orang pertama yang akan beriman pada beliau. Dan saat itu sangat tenang dan tentramlah pikiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sambutan istrinya. Selanjutnya, dalam melaksanakan semua perintah ilahi yang sangat berat dan penuh resiko, Khadijah tidak hanya mendukungnya, tetapi juga membantu, memperkuat, dan menyokongnya dengan segala daya upaya dan harta. Ketika kaum musyrikin Quraisy melancarkan pemboikotan total, embargo ekonomi dan sosial terhadap semua kerabat Nabi, serta mengusirnya ke pinggiran kota, Khadijah radhiyallahu anha tanpa ragu-ragu meninggalkan rumah, harta, dan segalanya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di tempat tersebut dengan semua kerabat Nabi. Saat duka, derita, haus, dan lapar, Khadijah tetap membersamai suaminya. Ia rela meninggalkan rumah mewah yang dihuninya semenjak kanak-kanak
meninggalkan kaum kerabatnya sendiri, hingga harta perniagaannya yang banyak mendatangkan keuntungan. Padahal saat itu usia Khadijah radhiyallahu anha tidak muda lagi, yaitu sekitar 65 tahun. Beban usia lanjut, penderitaan dan penindasan kaum musyrikin membuat tubuhnya tidak dapat bertahan. Badannya bertambah lemah dan kesehatannya terus menurun. Embargo ekonomi selama kurang lebih 3 tahun mengakibatkan terbatasnya makanan dan minuman. Dan Khadijah radhiyallahu anha selalu mengutamakan suaminya daripada dirinya sendiri. Sekitar 6 bulan setelah embargo ekonomi selesai dilakukan, Khadijah radhiyallahu anha tidak sanggup lagi menahan beban di tubuhnya. Wafat dalam keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendampinginya. Sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, betapa hancur dan sedih hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi istri setia yang selalu penuh kasih dan kelembutan, selalu menemani dan mencukupi segala kebutuhannya, yang mempercayai tugas kerasulannya dari awal hingga akhir hayatnya. Bagi beliau, Khadijah radhiyallahu anha adalah teman hidup yang sangat menenteramkan, penghibur di waktu resah, dan penenang di kala gelisah. Sejak hari pertama pernikahannya hingga detik ajalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan diridhoinya. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang tak pernah terlupakan seumur hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menjadi istri tunggal selama hampir 1/4 abad. Khadijah telah tiada, tetapi tetap hidup di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu hadir membayangi ingatan dimanapun berada, bagaikan pancaran sinar di tengah gulita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak memberi kepadaku pengganti istri yang lebih baik daripada Khadijah radhiyallahu anha. Ia yang beriman padaku di saat semua orang mengingkari kenabianku. Ia membenarkan kenabianku dikala semua orang mendustakan diriku. Ia menyantuniku dengan hartanya dikala semua orang tidak mau menolongku. Melalui dia, Allah Subhanahu wa taala menganugerahi anak kepadaku, tidak dari istri yang lain. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang memeluk Islam dan istri pertama yang ikut menanggung kepedihan dan penderitaan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan salam ilahi padanya melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah diberitahu bahwa akan menjadi penghuni syurga dengan segala kesejahteraan dan kebahagiaan di dalamnya. Bantuannya, perlindungannya, serta pengorbanannya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi akan tetap tertulis dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Demikianlah kisah Khadijah binti Khuwailid, salah satu wanita penghulu dan pemimpin di syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat sebesar-besarnya kepada Ummul Mukminin pertama, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.